Doa seorang murid Kristus tentu berbeda dengan doa orang Kristen biasa. Kita mau belajar dari doa yang Tuhan ajarkan kepada ketiga murid utamanya. Di taman inilah kesengsaraan Tuhan Yesus mulai. Dan di taman ini Tuhan Yesus berdoa secara khusus menghadapi saat-saat sengsaranya. Mari kita belajar bersama-sama. Saya bacakan dari Matius 26 ayat yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Hari sudah larut malam. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Ketika saatnya orang sudah terlelap, Yesus dan ke-11 muridnya berjalan bersama-sama menuju suatu tempat untuk berdoa. Saat itu kita bisa melihat bahwa murid-murid yang lain disuruh menunggu di suatu tempat dan hanya 3 murid utamanya yang diajak Yesus untuk sampai ke ujung taman di mana dia nanti akan berdoa. Meskipun Yesus sering berdoa bersama dengan murid-muridnya, tetapi di sana Yesus berdoa sendirian. Saya bacakan langsung ke Matius 26 ayat yang ke-39. Begini firman Tuhan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Perhatikan sikap Yesus ketika berdoa. Ada 3 penghormat. Orang Yahudi bertemu dengan orang yang satu level atau satu umuran. Mereka memberikan hormat dengan menganggukkan kepala. Ketika mereka bertemu dengan orang yang lebih senior atau orang yang lebih tua, mereka memberi hormat dengan membungkukkan badan mereka. Penghormatan tertinggi yang diberikan orang Yahudi adalah dengan bersujud. Di sini Yesus memberikan penghormatan yang paling tinggi dengan cara bersujud. Di Injil yang lain dituliskan, saya bacakan di Markus 14 ayat 35. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah. Sujud di sini dijelaskan bahwa mukanya sampai menyentuh tanah. Di ibadah-ibadah doa kita memang duduk bersila, tetapi jarang sekali kita berdoa dengan cara sujud sampai muka menyentuh tanah. Hari ini kita diingatkan murid Kristus harus menghormati Allah Bapa dengan cara bersujud dengan mukanya sampai ke tanah. Matius 26 ayat ke-39, saya lanjutkan baca. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kalau kita perhatikan perkataan yang tertulis di sini, jikalau sekiranya mungkin, Yesus sedang mencoba tawar-menawar dengan Bapa di surga. Kita bisa belajar bahwa di sini Yesus sebagai manusia 100% tidak menyukai penderitaan. Seperti doa kebanyakan kita. Lalu sering kita minta hal-hal yang bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan hati kita. Memenuhi kenyamanan hidup kita. Matius 26 ayat yang ke-40. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku?" Perhatikan di sini bahwa Yesus meminta bukan kepada pengikutnya, bukan kepada murid-murid pada umumnya, tetapi
hanya kepada Petrus. Permintaan yang spesial, hanya untuk orang-orang spesial, hanya untuk leader-leader. Berdoa selama 1 jam. Ada 24 jam yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan hanya minta kita untuk menyediakan waktu hanya 1 jam saja untuk datang berdoa kepadanya. Saya bacakan Matius 26 ayat yang ke-40. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu." Yesus tahu persis bahwa kehendak Tuhan, dia harus meminum cawan itu. "Jadilah kehendak-Mu Tuhan, aku siap." Dari Lukas 22 ayat yang ke-43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Cawan ini tidak lalu dari Yesus, tetapi Allah itu baik. Dia mengirimkan malaikatnya secara khusus untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Yohanes 18 ayat yang ketiga. Di sini dicatat Yudas datang dengan sepasukan prajurit. Ketika saya membaca dari satu tafsiran, satu pasukan yang dimaksud ini adalah satu divisi yang saat itu disebut dengan Spiera. Satu divisi ini terdiri dari 500 orang tentara. Yesus menanyakan kepada mereka, "Siapakah yang engkau cari?" Lalu mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Saya membacakan Yohanes 18 ayat yang ke-6. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ada 500 pasukan khusus, kerajaan superpower saat itu. Tetapi ketika mereka mendengar Yesus berkata, "Akulah dia," mereka mundur dan jatuh ke tanah. Haleluya! Saya anjurkan Anda untuk mulai melatih doa 1 jam ini selama 28 hari berturut-turut secara terus-menerus tidak berhenti. Doa 1 jam akan menjadi kebiasaan baru.